Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayah diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Di momen tersebut Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan 2 anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar.
Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosep, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosep berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosep. Sementara Yosep membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Yoris sangat terpukul lihat adegan Danu seret jasad Tuti ke mobil Alphard. Polisi telah menggelar prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu pada Kamis 2 Oktober 2023. Sebanyak 95 adegan memperjelas peran 5 tersangka sebanyak 5 orang dalam tragedi di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Dalam kegiatan tersebut, keluarga korban yaitu Yoris Raja Amanullah juga turut menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Melihat adegan-adegan tersebut, Yoris sangat kesal dengan para tersangka. Pasalnya mereka adalah orang terdekat dengan korban. Ia mau menangis karena ibu dan adiknya itu dihabisi nyawanya dengan begitu sadis. Yoris mengatakan pada rekonstruksi tersebut Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu Danu dibantu oleh tersangka lain Arigi dan Abi. Setelah itu jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal, mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia, jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis. Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak dua anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana, sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023. Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh Yosep Danu. Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Danu dibantu bawa jenazah Tuti.
peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ke bagasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Suhartini dibawa oleh Danu dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam pra-rekonstruksi kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Ratu lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke-94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Caga. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Danu dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap. Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditahu. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni cara Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan tulisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah
menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, satu tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosep berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan 2 anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan 2 anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosep, Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosep berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosep. Sementara Yosep membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Yoris sangat terpukul lihat adegan Danu seret jasad Tuti ke mobil Alphard. Polisi telah menggelar prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu pada Kamis 2 Oktober 2023. Sebanyak 95 adegan memperjelas peran 5 tersangka sebanyak 5 orang dalam tragedi di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Dalam kegiatan tersebut, keluarga korban yaitu Yoris Raja Amanullah juga turut menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Melihat adegan-adegan tersebut, Yoris sangat kesal dengan para tersangka. Pasalnya mereka adalah orang terdekat dengan korban. Ia mau menangis karena ibu dan adiknya itu dihabisi nyawanya dengan begitu sadis. Yoris mengatakan pada rekonstruksi tersebut Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu Danu dibantu oleh tersangka lain Arigi dan Abi. Setelah itu jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia.
Padahal mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis. Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak dua anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana, sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023. Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh Yosef Dado. Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Danu dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Sartini dan Amalia Mustika Ratu ke Bekasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Sartini dibawa oleh Danu dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam prarekonstruksi kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Sartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Ratu lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke-94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Caga. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Danu dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap. Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Sartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang
pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosep Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni cara Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, clock, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuat akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, satu tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosep berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan 2 anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan 2 anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosep, Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosep berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak.
Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosep. Sementara Yosep membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Yoris sangat terpukul lihat adegan Danu seret jasad Tuti ke mobil Alphard. Polisi telah menggelar prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu pada Kamis 2 Oktober 2023. Sebanyak 95 adegan memperjelas peran 5 tersangka sebanyak 5 orang dalam tragedi di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Dalam kegiatan tersebut, keluarga korban yaitu Yoris Raja Amanullah juga turut menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Melihat adegan-adegan tersebut, Yoris sangat kesal dengan para tersangka. Pasalnya mereka adalah orang terdekat dengan korban. Ia mau menangis karena ibu dan adiknya itu dihabisi nyawanya dengan begitu sadis. Yoris mengatakan pada rekonstruksi tersebut Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu Danu dibantu oleh tersangka lain Arigi dan Abi. Setelah itu jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Leni Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal, mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis. Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak 2 anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023. Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh Yosef Danu. Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Danu dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ke bagasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Suhartini dibawa oleh Danu dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam prarekonstruksi kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Ratu lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi.
Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke 94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Caga. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan, hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Danu dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap. Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditahu. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni cara Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuat akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Caga, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan,
Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Yoris sangat terpukul lihat adegan Danu seret jasad Tuti ke mobil Alphard. Polisi telah menggelar prarekonstruksi pembunuhan Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu pada Kamis 2 Oktober 2023. Sebanyak 95 adegan memperjelas peran 5 tersangka sebanyak 5 orang dalam tragedi di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Dalam kegiatan tersebut, keluarga korban yaitu Yoris Raja Amanullah juga turut menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Melihat adegan-adegan tersebut, Yoris sangat kesal dengan para tersangka. Pasalnya mereka adalah orang terdekat dengan korban. Ia mau menangis karena ibu dan adiknya itu dihabisi nyawanya dengan begitu sadis. Yoris mengatakan pada rekonstruksi tersebut Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu Danu dibantu oleh tersangka lain Arigi dan Abi. Setelah itu jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal, mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia, jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis. Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak dua anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan,
Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana, sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023. Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh Yosef Dado. Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Danu dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ke bagasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Suhartini dibawa oleh Danu dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam pra-rekonstruksi kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Ratu lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke-94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Caga. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Danu dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap. Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu.
Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia, tersangka Yosep meminta Yoris untuk memberikan pull of cob itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama, Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tak hanya itu, tersangka Yosef juga masuk kerja dan menyerahkan tulisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, color memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuat akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosep berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan 2 anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan 2 anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosep, Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosep berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosep. Sementara Yosep membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Yoris sangat terpukul lihat adegan Danu seret jasad Tuti ke mobil Alphard.
Polisi telah menggelar prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu pada Kamis 2 Oktober 2023. Sebanyak 95 adegan memperjelas peran 5 tersangka sebanyak 5 orang dalam tragedi di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Dalam kegiatan tersebut, keluarga korban yaitu Yoris Raja Amanullah juga turut menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Melihat adegan-adegan tersebut, Yoris sangat kesal dengan para tersangka. Pasalnya mereka adalah orang terdekat dengan korban. Ia mau menangis karena ibu dan adiknya itu dihabisi nyawanya dengan begitu sadis. Yoris mengatakan pada rekonstruksi tersebut Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu Danu dibantu oleh tersangka lain Arigi dan Abi. Setelah itu jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Leni Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis. Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak 2 anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023. Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh Yosef Dado. Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Danu dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ke bagasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Suhartini dibawa oleh Danu dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam prarekonstruksi kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Ratu lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke-94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai.
Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Cagak. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Danu dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap. Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditahu. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef, Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Di momen tersebut Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan harddisk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur.
Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosep berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosep, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosep berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosep. Sementara Yosep membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Yoris sangat terpukul lihat adegan Danu seret jasad Tuti ke mobil Alphard. Polisi telah menggelar prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu pada Kamis 2 Oktober 2023. Sebanyak 95 adegan memperjelas peran 5 tersangka sebanyak 5 orang dalam tragedi di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Dalam kegiatan tersebut, keluarga korban yaitu Yoris Raja Amanullah juga turut menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Melihat adegan-adegan tersebut, Yoris sangat kesal dengan para tersangka. Pasalnya mereka adalah orang terdekat dengan korban. Ia mau menangis karena ibu dan adiknya itu dihabisi nyawanya dengan begitu sadis. Yoris mengatakan pada rekonstruksi tersebut Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu Danu dibantu oleh tersangka lain Arigi dan Abi. Setelah itu jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal, mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis. Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak dua anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana, sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023. Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
Diawali oleh Yosef Dano, Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Dano, katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dano. Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Dano dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ke bagasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Suhartini dibawa oleh Dano dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam pra-rekonstruksi kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Dano dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Ratu lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke-94, Dano terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Dano kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Caga. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Dano dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap. Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Dano mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Dano, tidak ada yang ditambah. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu membuka pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan tulisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, color memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak.
Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosep berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan 2 anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan 2 anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosep, Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosep berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosep. Sementara Yosep membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Yoris sangat terpukul lihat adegan Danu seret jasad Tuti ke mobil Alphard. Polisi telah menggelar prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu pada Kamis 2 Oktober 2023. Sebanyak 95 adegan memperjelas peran 5 tersangka sebanyak 5 orang dalam tragedi di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Dalam kegiatan tersebut, keluarga korban yaitu Yoris Raja Amanullah juga turut menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu. Melihat adegan-adegan tersebut, Yoris sangat kesal dengan para tersangka. Pasalnya mereka adalah orang terdekat dengan korban. Ia mau menangis karena ibu dan adiknya itu dihabisi nyawanya dengan begitu sadis.
Yoris mengatakan pada rekonstruksi tersebut Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu Danu dibantu oleh tersangka lain Arigi dan Abi. Setelah itu jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Leni Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal, Mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis. Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak dua anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana, sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023. Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh Yosef Danu. Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Danu dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ke bagasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Suhartini dibawa oleh Danu dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam prarekonstruksi kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Ratu lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke-94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Caga. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Danu dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap. Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditahu.
Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuat akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan 2 anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan 2 anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam.
Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosep, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosep berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosep. Sementara Yosep membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Yoris sangat terpukul lihat adegan Danu seret jasad Tuti ke mobil Alphard. Polisi telah menggelar prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu pada Kamis 2 Oktober 2023. Sebanyak 95 adegan memperjelas peran 5 tersangka sebanyak 5 orang dalam tragedi di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Dalam kegiatan tersebut, keluarga korban yaitu Yoris Raja Amanullah juga turut menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Melihat adegan-adegan tersebut, Yoris sangat kesal dengan para tersangka. Pasalnya mereka adalah orang terdekat dengan korban. Ia mau menangis karena ibu dan adiknya itu dihabisi nyawanya dengan begitu sadis. Yoris mengatakan pada rekonstruksi tersebut Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu Danu dibantu oleh tersangka lain Arigi dan Abi. Setelah itu jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal, mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia, jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis. Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak dua anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana, sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023. Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh Yosep Danu. Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Danu dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ke bagasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Suhartini dibawa oleh Danu dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam prarekonstruksi
kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard, sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Rato lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke-94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Caga. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Danu dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap. Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Liana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Di momen tersebut Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni cara Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tak hanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak memory card, dan harddisk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuat akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat.
Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, satu tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosep berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosep, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosep berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosep. Sementara Yosep membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Yoris sangat terpukul lihat adegan Danu seret jasad Tuti ke mobil Alphard. Polisi telah menggelar prarekonstruksi pembunuhan Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu pada Kamis 2 Oktober 2023. Sebanyak 95 adegan memperjelas peran 5 tersangka sebanyak 5 orang dalam tragedi di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Dalam kegiatan tersebut, keluarga korban yaitu Yoris Raja Amanullah juga turut menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Melihat adegan-adegan tersebut, Yoris sangat kesal dengan para tersangka. Pasalnya mereka adalah orang terdekat dengan korban. Ia mau menangis karena ibu dan adiknya itu dihabisi nyawanya dengan begitu sadis. Yoris mengatakan pada rekonstruksi tersebut Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu Danu dibantu oleh tersangka lain Arigi dan Abi. Setelah itu jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal, mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis.
Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak dua anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana, sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023. Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh Yosef Danu. Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Danu dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Sartini dan Amalia Mustika Ratu ke Bekasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Sartini dibawa oleh Danu dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam prarekonstruksi kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Sartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Ratu lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke-94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Caga. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Danu dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap. Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Sartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditahu. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Sartini dan Amalia Mustika Ratu.
Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang pull-off golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni cara Yosef memberikan pull-off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull-off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia, tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull-off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama, Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, color memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, satu tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan 2 anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan 2 anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin. Pak dicuci otak? Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef.
Sementara Yosep membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Yoris sangat terpukul lihat adegan Danu seret jasad Tuti ke mobil Alphard. Polisi telah menggelar prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu pada Kamis 2 Oktober 2023. Sebanyak 95 adegan memperjelas peran 5 tersangka sebanyak 5 orang dalam tragedi di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Dalam kegiatan tersebut, keluarga korban yaitu Yoris Raja Amanullah juga turut menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Melihat adegan-adegan tersebut, Yoris sangat kesal dengan para tersangka. Pasalnya mereka adalah orang terdekat dengan korban. Ia mau menangis karena ibu dan adiknya itu dihabisi nyawanya dengan begitu sadis. Yoris mengatakan pada rekonstruksi tersebut Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu Danu dibantu oleh tersangka lain Arigi dan Abi. Setelah itu jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Leni Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis. Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak 2 anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana, sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023. Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh Yosef Danu. Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Danu dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ke bagasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Suhartini dibawa oleh Danu dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam prarekonstruksi kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Ratu lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu.
Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke 94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Caga. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan, hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Danu dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap. Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuat akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Caga, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi,
Terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Yoris sangat terpukul lihat adegan Danu seret jasad Tuti ke mobil Alphard. Polisi telah menggelar prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu pada Kamis 2 Oktober 2023. Sebanyak 95 adegan memperjelas peran 5 tersangka sebanyak 5 orang dalam tragedi di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Dalam kegiatan tersebut, keluarga korban yaitu Yoris Raja Amanullah juga turut menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Melihat adegan-adegan tersebut, Yoris sangat kesal dengan para tersangka. Pasalnya mereka adalah orang terdekat dengan korban. Ia mau menangis karena ibu dan adiknya itu dihabisi nyawanya dengan begitu sadis. Yoris mengatakan pada rekonstruksi tersebut Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu Danu dibantu oleh tersangka lain Arigi dan Abi. Setelah itu jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal, mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia, jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis. Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak dua anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana, sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023.
Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Dano. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh Yosef Dano. Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Dano katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dano. Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Dano dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ke Bekasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Suhartini dibawa oleh Dano dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam prarekonstruksi kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Dano dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Ratu lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke-94, Dano terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Dano kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Caga. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Dano dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap. Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Dano mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Dano, tidak ada yang ditahu. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni cara Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif.
Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perhiasan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuat akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosep berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan 2 anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan 2 anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosep, Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosep berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosep. Sementara Yosep membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Yoris sangat terpukul lihat adegan Danu seret jasad Tuti ke mobil Alphard. Polisi telah menggelar prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu pada Kamis 2 Oktober 2023. Sebanyak 95 adegan memperjelas peran 5 tersangka sebanyak 5 orang dalam tragedi di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu.
Dalam kegiatan tersebut, keluarga korban yaitu Yoris Raja Amanullah juga turut menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Melihat adegan-adegan tersebut, Yoris sangat kesal dengan para tersangka. Pasalnya mereka adalah orang terdekat dengan korban. Ia mau menangis karena ibu dan adiknya itu dihabisi nyawanya dengan begitu sadis. Yoris mengatakan pada rekonstruksi tersebut Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu Danu dibantu oleh tersangka lain Arigi dan Abi. Setelah itu jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Leni Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal, Mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis. Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak dua anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023. Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh Yosef Dado. Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Danu dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ke bagasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Suhartini dibawa oleh Danu dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam prarekonstruksi kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Ratu lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke-94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Caga. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Danu dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap.
Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Di momen tersebut Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni cara Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama, Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, clock, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuat akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan 2 anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin.
Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi, dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosep, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosep berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosep. Sementara Yosep membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Yoris sangat terpukul lihat adegan Danu seret jasad Tuti ke mobil Alphard. Polisi telah menggelar prarekonstruksi pembunuhan Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu pada Kamis 2 Oktober 2023. Sebanyak 95 adegan memperjelas peran 5 tersangka sebanyak 5 orang dalam tragedi di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Dalam kegiatan tersebut, keluarga korban yaitu Yoris Raja Amanullah juga turut menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Melihat adegan-adegan tersebut, Yoris sangat kesal dengan para tersangka. Pasalnya mereka adalah orang terdekat dengan korban. Ia mau menangis karena ibu dan adiknya itu dihabisi nyawanya dengan begitu sadis. Yoris mengatakan pada rekonstruksi tersebut Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu Danu dibantu oleh tersangka lain Arigi dan Abi. Setelah itu jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal, mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis. Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak dua anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana, sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023. Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh Yosef Danu. Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu.
Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Danu dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Sartini dan Amalia Mustika Ratu ke Bekasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Sartini dibawa oleh Danu dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam pra-rekonstruksi kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Sartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Ratu lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke-94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Caga. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Danu dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap. Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Sartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditahu. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Sartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan tulisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, color memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak.
Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosep berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan 2 anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan 2 anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosep, Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosep berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosep. Sementara Yosep membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Yoris sangat terpukul lihat adegan Danu seret jasad Tuti ke mobil Alphard. Polisi telah menggelar prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu pada Kamis 2 Oktober 2023. Sebanyak 95 adegan memperjelas peran 5 tersangka sebanyak 5 orang dalam tragedi di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Dalam kegiatan tersebut, keluarga korban yaitu Yoris Raja Amanullah juga turut menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu. Melihat adegan-adegan tersebut, Yoris sangat kesal dengan para tersangka. Pasalnya mereka adalah orang terdekat dengan korban. Ia mau menangis karena ibu dan adiknya itu dihabisi nyawanya dengan begitu sadis.
Yoris mengatakan pada rekonstruksi tersebut Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu Danu dibantu oleh tersangka lain Arigi dan Abi. Setelah itu jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Leni Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal, Mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis. Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak dua anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana, sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023. Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh Yosef Danu. Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Danu dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Sartini dan Amalia Mustika Ratu ke bagasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Sartini dibawa oleh Danu dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam prarekonstruksi kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Sartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Ratu lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke-94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Caga. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Danu dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap. Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Sartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah.
Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia, tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan tulisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, color memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan 2 anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan 2 anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam.
Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosep, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosep berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosep. Sementara Yosep membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Yoris sangat terpukul lihat adegan Danu seret jasad Tuti ke mobil Alphard. Polisi telah menggelar prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu pada Kamis 2 Oktober 2023. Sebanyak 95 adegan memperjelas peran 5 tersangka sebanyak 5 orang dalam tragedi di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Dalam kegiatan tersebut, keluarga korban yaitu Yoris Raja Amanullah juga turut menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Melihat adegan-adegan tersebut, Yoris sangat kesal dengan para tersangka. Pasalnya mereka adalah orang terdekat dengan korban. Ia mau menangis karena ibu dan adiknya itu dihabisi nyawanya dengan begitu sadis. Yoris mengatakan pada rekonstruksi tersebut Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu Danu dibantu oleh tersangka lain Arigi dan Abi. Setelah itu jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia, jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis. Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak dua anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023. Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh Yosep Dado. Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Danu dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ke bagasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Suhartini dibawa oleh Danu dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam prarekonstruksi.
kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Rato lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke-94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Caga. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Danu dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap. Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditahu. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni cara Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan harddisk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuat akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat.
Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, satu tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosep berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosep, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosep berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosep. Sementara Yosep membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Yoris sangat terpukul lihat adegan Danu seret jasad Tuti ke mobil Alphard. Polisi telah menggelar prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu pada Kamis 2 Oktober 2023. Sebanyak 95 adegan memperjelas peran 5 tersangka sebanyak 5 orang dalam tragedi di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Dalam kegiatan tersebut, keluarga korban yaitu Yoris Raja Amanullah juga turut menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Melihat adegan-adegan tersebut, Yoris sangat kesal dengan para tersangka. Pasalnya mereka adalah orang terdekat dengan korban. Ia mau menangis karena ibu dan adiknya itu dihabisi nyawanya dengan begitu sadis. Yoris mengatakan pada rekonstruksi tersebut Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu Danu dibantu oleh tersangka lain Arigi dan Abi. Setelah itu jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal, mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis.
Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak dua anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana, sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023. Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh Yosef Danu. Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Danu dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Sartini dan Amalia Mustika Ratu ke Bekasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Sartini dibawa oleh Danu dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam prarekonstruksi kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Sartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Ratu lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke-94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Caga. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Danu dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap. Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Sartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Sartini dan Amalia Mustika Ratu.
Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang pull-off golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni cara Yosef memberikan pull-off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull-off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia, tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull-off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama, Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tak hanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuat akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan 2 anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan 2 anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef.
Sementara Yosep membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Yoris sangat terpukul lihat adegan Danu seret jasad Tuti ke mobil Alphard. Polisi telah menggelar prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu pada Kamis 2 Oktober 2023. Sebanyak 95 adegan memperjelas peran 5 tersangka sebanyak 5 orang dalam tragedi di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Dalam kegiatan tersebut, keluarga korban yaitu Yoris Raja Amanullah juga turut menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Melihat adegan-adegan tersebut, Yoris sangat kesal dengan para tersangka. Pasalnya mereka adalah orang terdekat dengan korban. Ia mau menangis karena ibu dan adiknya itu dihabisi nyawanya dengan begitu sadis. Yoris mengatakan pada rekonstruksi tersebut Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu Danu dibantu oleh tersangka lain Arigi dan Abi. Setelah itu jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Leni Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia, jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis. Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak 2 anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana, sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023. Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh Yosep Dado. Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Danu dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ke bagasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Suhartini dibawa oleh Danu dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam prarekonstruksi kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Ratu lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu.
Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke-94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Caga. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Danu dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap. Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditahu. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayah diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Di momen tersebut Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga masuk ke Jeddah menyerahkan perhiasan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf. Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Caga, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan,
Kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosep berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosep, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosep berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosep. Sementara Yosep membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Yoris sangat terpukul lihat adegan Danu seret jasad Tuti ke mobil Alphard. Polisi telah menggelar prarekonstruksi pembunuhan Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu pada Kamis 2 Oktober 2023. Sebanyak 95 adegan memperjelas peran 5 tersangka sebanyak 5 orang dalam tragedi di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Dalam kegiatan tersebut, keluarga korban yaitu Yoris Raja Amanullah juga turut menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Melihat adegan-adegan tersebut, Yoris sangat kesal dengan para tersangka. Pasalnya mereka adalah orang terdekat dengan korban. Ia mau menangis karena ibu dan adiknya itu dihabisi nyawanya dengan begitu sadis. Yoris mengatakan pada rekonstruksi tersebut Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu Danu dibantu oleh tersangka lain Arigi dan Abi. Setelah itu jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal, mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis. Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak dua anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana.
Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023. Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh Yosef Dano, Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Dano, katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dano. Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Danu dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Sartini dan Amalia Mustika Ratu ke Bekasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Sartini dibawa oleh Danu dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam prarekonstruksi kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Sartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Ratu lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke-94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Caga. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Danu dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap. Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Sartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Sartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni
Di saat yang sama, Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tak hanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan 2 anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan 2 anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Yoris sangat terpukul lihat adegan Danu seret jasad Tuti ke mobil Alphard. Polisi telah menggelar prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu pada Kamis 2 Oktober 2023. Sebanyak 95 adegan memperjelas peran 5 tersangka sebanyak 5 orang
dalam tragedi di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Dalam kegiatan tersebut, keluarga korban yaitu Yoris Raja Amanullah juga turut menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Melihat adegan-adegan tersebut, Yoris sangat kesal dengan para tersangka. Pasalnya mereka adalah orang terdekat dengan korban. Ia mau menangis karena ibu dan adiknya itu dihabisi nyawanya dengan begitu sadis. Yoris mengatakan pada rekonstruksi tersebut Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu Danu dibantu oleh tersangka lain Arigi dan Abi. Setelah itu jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Leni Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal, mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis. Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak dua anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana, sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023. Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh Yosef Danu. Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Danu dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ke bagasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Suhartini dibawa oleh Danu dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam prarekonstruksi kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Ratu lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke-94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Cagak. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Danu dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap.
Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef, Liana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Di momen tersebut Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni cara Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuat akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan 2 anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin.
Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosep, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosep berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosep. Sementara Yosep membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Yoris sangat terpukul lihat adegan Danu seret jasad Tuti ke mobil Alphard. Polisi telah menggelar prarekonstruksi pembunuhan Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu pada Kamis 2 Oktober 2023. Sebanyak 95 adegan memperjelas peran 5 tersangka sebanyak 5 orang dalam tragedi di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Dalam kegiatan tersebut, keluarga korban yaitu Yoris Raja Amanullah juga turut menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Melihat adegan-adegan tersebut, Yoris sangat kesal dengan para tersangka. Pasalnya mereka adalah orang terdekat dengan korban. Ia mau menangis karena ibu dan adiknya itu dihabisi nyawanya dengan begitu sadis. Yoris mengatakan pada rekonstruksi tersebut Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu Danu dibantu oleh tersangka lain Arigi dan Abi. Setelah itu jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal, mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis. Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak dua anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana, sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023. Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh Yosef Danu. Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu.
Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Danu dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ke Bekasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Suhartini dibawa oleh Danu dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam pra-rekonstruksi kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Ratu lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke-94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Caga. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Danu dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap. Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditahu. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang pull up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang pull up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni cara Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama, Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak.
Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosep berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan 2 anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan 2 anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosep, Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosep berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin. Pak dicuci otak? Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosep. Sementara Yosep membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Yoris sangat terpukul lihat adegan Danu seret jasad Tuti ke mobil Alphard. Polisi telah menggelar prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu pada Kamis 2 Oktober 2023. Sebanyak 95 adegan memperjelas peran 5 tersangka sebanyak 5 orang dalam tragedi di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Dalam kegiatan tersebut, keluarga korban yaitu Yoris Raja Amanullah juga turut menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu. Melihat adegan-adegan tersebut, Yoris sangat kesal dengan para tersangka. Pasalnya mereka adalah orang terdekat dengan korban. Ia mau menangis karena ibu dan adiknya itu dihabisi nyawanya dengan begitu sadis.
Yoris mengatakan pada rekonstruksi tersebut Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu Danu dibantu oleh tersangka lain Arigi dan Abi. Setelah itu jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Leni Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal, Mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis. Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak dua anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana, sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023. Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh Yosef Danu. Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Danu dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Sartini dan Amalia Mustika Ratu ke bagasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Sartini dibawa oleh Danu dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam prarekonstruksi kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Sartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Ratu lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke-94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Caga. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Danu dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap. Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Sartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah.
Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian membuat Yosef curiga yang dicari Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuat akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan 2 anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan 2 anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam.
Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosep, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosep berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosep. Sementara Yosep membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Yoris sangat terpukul lihat adegan Danu seret jasad Tuti ke mobil Alphard. Polisi telah menggelar prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu pada Kamis 2 Oktober 2023. Sebanyak 95 adegan memperjelas peran 5 tersangka sebanyak 5 orang dalam tragedi di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Dalam kegiatan tersebut, keluarga korban yaitu Yoris Raja Amanullah juga turut menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Melihat adegan-adegan tersebut, Yoris sangat kesal dengan para tersangka. Pasalnya mereka adalah orang terdekat dengan korban. Ia mau menangis karena ibu dan adiknya itu dihabisi nyawanya dengan begitu sadis. Yoris mengatakan pada rekonstruksi tersebut Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu Danu dibantu oleh tersangka lain Arigi dan Abi. Setelah itu jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal, mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia, jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis. Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak dua anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana, sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023. Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh Yosep Danu. Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Danu dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ke bagasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Suhartini dibawa oleh Danu dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam prarekonstruksi
kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Rato lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke-94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Caga. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Danu dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap. Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditahu. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayah diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Di momen tersebut Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuat akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayah.
Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, satu tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Dikaitkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Leni Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia, jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis. Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak dua anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana, sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023. Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh Yosef Danu. Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur,
Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Danu dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ke Bekasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Suhartini dibawa oleh Danu dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam pra-rekonstruksi kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Ratu lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke-94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Cagak. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Danu dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap. Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Liana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut Yoris juga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni cara Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tak hanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak.
Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosep berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan 2 anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan 2 anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosep, Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosep berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosep. Sementara Yosep membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Yoris sangat terpukul lihat adegan Danu seret jasad Tuti ke mobil Alphard. Polisi telah menggelar prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu pada Kamis 2 Oktober 2023. Sebanyak 95 adegan memperjelas peran 5 tersangka sebanyak 5 orang dalam tragedi di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Dalam kegiatan tersebut, keluarga korban yaitu Yoris Raja Amanullah juga turut menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu. Melihat adegan-adegan tersebut, Yoris sangat kesal dengan para tersangka. Pasalnya mereka adalah orang terdekat dengan korban. Ia mau menangis karena ibu dan adiknya itu dihabisi nyawanya dengan begitu sadis.
Yoris mengatakan pada rekonstruksi tersebut Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu Danu dibantu oleh tersangka lain Arigi dan Abi. Setelah itu jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Leni Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal, mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis. Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak dua anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana, sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023. Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh Yosef Danu. Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Danu dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ke bagasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Suhartini dibawa oleh Danu dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam prarekonstruksi kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Ratu lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke-94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Caga. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Danu dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap. Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditahu.
Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris sudah membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni cara Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayat. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan 2 anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan 2 anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam.
Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosep, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Ebram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosep berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin. Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosep. Sementara Yosep membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Yoris sangat terpukul lihat adegan Danu seret jasad Tuti ke mobil Alphard. Polisi telah menggelar prarekonstruksi pembunuhan Tuti Soehartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu pada Kamis 2 Oktober 2023. Sebanyak 95 adegan memperjelas peran 5 tersangka sebanyak 5 orang dalam tragedi di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Dalam kegiatan tersebut, keluarga korban yaitu Yoris Raja Amanullah juga turut menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Melihat adegan-adegan tersebut, Yoris sangat kesal dengan para tersangka. Pasalnya mereka adalah orang terdekat dengan korban. Ia mau menangis karena ibu dan adiknya itu dihabisi nyawanya dengan begitu sadis. Yoris mengatakan pada rekonstruksi tersebut Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu Danu dibantu oleh tersangka lain Arigi dan Abi. Setelah itu jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal, mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis. Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak dua anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana, sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023. Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh Yosef Danu. Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Danu dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu ke bagasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Soehartini dibawa oleh Danu dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam prarekonstruksi.
kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Rato lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke-94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Caga. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Danu dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap. Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayah diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Mulyana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato. Di momen tersebut Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang ball up golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perhiasan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak, memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuak akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosef Hidayah.
Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, satu tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosep berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosep, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosep berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin. Pak dicuci otak? Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosep. Sementara Yosep membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Yoris sangat terpukul lihat adegan Danu seret jasad Tuti ke mobil Alphard. Polisi telah menggelar prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu pada Kamis 2 Oktober 2023. Sebanyak 95 adegan memperjelas peran 5 tersangka sebanyak 5 orang dalam tragedi di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Dalam kegiatan tersebut, keluarga korban yaitu Yoris Raja Amanullah juga turut menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Melihat adegan-adegan tersebut, Yoris sangat kesal dengan para tersangka. Pasalnya mereka adalah orang terdekat dengan korban. Ia mau menangis karena ibu dan adiknya itu dihabisi nyawanya dengan begitu sadis. Yoris mengatakan pada rekonstruksi tersebut Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu Danu dibantu oleh tersangka lain Arigi dan Abi. Setelah itu jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal, mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia, jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis.
Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak dua anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana, sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023. Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh Yosef Dado. Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Danu dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ke bagasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Suhartini dibawa oleh Danu dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam prarekonstruksi kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Ratu lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke-94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Caga. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan, hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Danu dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap. Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditahu. Yosef diduga tega jebak Yoris, suruh putranya pegang bola golf usai pembunuhan Tuti dan Amalia. Terungkap Yosef Hidayat diduga sengaja menjebak Yoris Raja Amarullah, sang putra dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Diketahui Yosef kini resmi berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia yang merupakan istri dan anaknya. Kini muncul dugaan terhadap Yoris yang disebut tega menjebak Yoris putranya sendiri. Diketahui saat ini Yosef menyuruh putranya itu memegang ball up golf pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang saat masuk ke TKP. Saat itu Yoris bersama dengan Yosef Uliana serta Arif masuk ke TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Di
Di momen tersebut, Yoris diduga dijebak dengan disuruh memegang pull off golf dari TKP oleh tersangka Yosef. Fakta tersebut harus disadari Yoris dan membuatnya dicuriga bahwa dia hendak dijebak oleh sang ayah. Hal itu menurut Leni membuat Yoris curiga karena harus Yoris yang mengambilnya. Kemudian yang membuat Yosef curiga yakni cara Yosef memberikan pull off golf itu pada Yoris. Sebab saat itu tersangka Yosef memegang pull off golf itu dengan cara tangannya dialasi terlebih dahulu. Benda itu kemudian diterima oleh Yoris dari sang ayah. Saat itu menurut dia, tersangka Yosef meminta Yoris untuk memberikan pull off golf itu ke pihak kepolisian. Selain itu, kecurigaan lain yakni di saat yang sama, Yoris juga diminta untuk membawa mobil Yaris milik Amel. Ia pun mengatakan bahwa saat itu yang menyuruhnya yakni polisi bernama Arif. Tanya itu, tersangka Yosef juga pasca kejadian menyerahkan perisan milik Amel dan kunci rumah kepada Yoris. Yoris pun bertanya-tanya apa maksud Yosef menyerahkan barang-barang itu pada dirinya. Sementara itu, kini polisi menyita beberapa barang di antaranya stick handphone, laptop, golf, kolak memory card, dan hard disk dari keempat rumah tersangka. Datang tengah malam, terkuat akal licik Mimin hilangkan jejak. Akal licik sang istri muda Mimin Mintarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akhirnya terbongkar. Ternyata Mimin ada di lokasi TKP sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja datang tengah malam. Saat itu kedua korban sudah tertidur lelap. Namun keberadaan Mimin di TKP dikuak tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. 4 tersangka kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih belum mengakui telah menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keempat tersangka kasus Subang yang masih mengelak itu adalah Mimin Mintarsih, Arigi, Abi serta Yosep Hidayah. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 5 tersangka kasus Subang. Selain mereka berempat, 1 tersangka lagi adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi yang kemudian mengaku terlibat dalam pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam itu. Dalam prarekonstruksi kedua di TKP di rumah di Jalan Cagak, Kabupaten Sukabumi, Kamis tanggal 2 November tahun 2023 silam, sosok Mimin tak terlihat. Dalam 95 adegan, tak terlihat satupun adegan yang melibatkan Mimin atau melalui peran pengganti. Ternyata, Mimin diperagakan ada di dalam rumah TKP. Berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat kedua korban dieksekusi. Polisi sendiri menegaskan bahwa prarekonstruksi tersebut memang berdasarkan pada pengakuan Danu. Dalam prarekonstruksi, terungkap pula siapa yang datang lebih dulu ke TKP. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosep berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan 2 anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan 2 anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosep, Mimin Mintarsih dan 2 anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosep berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin. Pak dicuci otak? Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosep.
Sementara Yosep membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Yoris sangat terpukul lihat adegan Danu seret jasad Tuti ke mobil Alphard. Polisi telah menggelar prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu pada Kamis 2 Oktober 2023. Sebanyak 95 adegan memperjelas peran 5 tersangka sebanyak 5 orang dalam tragedi di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Dalam kegiatan tersebut, keluarga korban yaitu Yoris Raja Amanullah juga turut menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Tim Polda Jabar menggelar prarekonstruksi di sejumlah TKP berdasarkan keterangan atau pengakuan salah satu tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Melihat adegan-adegan tersebut, Yoris sangat kesal dengan para tersangka. Pasalnya mereka adalah orang terdekat dengan korban. Ia mau menangis karena ibu dan adiknya itu dihabisi nyawanya dengan begitu sadis. Yoris mengatakan pada rekonstruksi tersebut Danu ikut menyeret sang ibu dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard yang terparkir di samping rumah melalui pintu belakang. Saat itu Danu dibantu oleh tersangka lain Arigi dan Abi. Setelah itu jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Yoris tidak menyangka Danu yang selama ini begitu disayangi sang ibu bisa berbuat tega kepadanya. Geram gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Leni Anggraini. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amalia. Padahal mama orang yang selalu sayang ke Danu mengangkat harkat derajat dia jelasnya. Ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yoris bahkan mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis. Mereka iblis lebih dari iblis, terangnya. Mimin sang sutradara kasus Subang ternyata ada di TKP. Ajak 2 anaknya bantu Yosef eksekusi. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling akhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu mengaku tidak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan, Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban Tuti dan Amalia. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan dikutip dari Tribun Jabar Jumat 3 November 2023. Menurut Surawan, Danu tidak tahu Mimin datang dari mana, sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya usai prarekonstruksi Kamis 2 November 2023. Warga yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi tak melihat aksi atau adegan yang diperankan tersangka Mimin. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut tak terlihat adanya adegan di luar TKP yang dilakukan oleh Mimin. Adegan prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah-tambahkan. Surawan mengatakan kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali oleh Yosef Danu. Mimin datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin disusul Mimin ibunya. Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengetahui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Tenangnya Yosef gotong Amel ke mobil, Danu dibantu bawa jenazah Tuti. Peran istri muda terbongkar. Terkuak sosok yang menggotong jasad ibu anak korban pembunuhan di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ke bagasi mobil Alphard. Ternyata sosok yang menggotong jasad Amalia Mustika Ratu yakni ayahnya sendiri, sekaligus tersangka pembunuhan Yosef. Sedangkan jenazah Tuti Suhartini dibawa oleh Danu dan kedua anak Mimin. Mimin merupakan istri kedua Yosef yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak. Peran Mimin saat pembunuhan tersebut terbongkar dalam prarekonstruksi kasus Subang pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus Subang memperagakan hampir 95 adegan. Pada adegan ke-70 sampai ke-85 terlihat tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini. Diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sedangkan Yosef terlihat tenang membopong putri sendiri Amalia Mustika Ratu lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Jasad Amalia lalu ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Sementara itu, belum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi. Terlihat dalam adegan tersebut AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu.
Sebelum peristiwa pembunuhan, mobil Alphard terlihat membelakangi jalan raya. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak itu. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut diperagakan ke-94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Cagang. Sementara Yosef dan kedua anak Mimin tak diketahui setelah peristiwa itu kemana. Dikatakan Surawan, hanya sekitar 94 adegan yang berhasil dilihat oleh Danu dalam peristiwa itu. Namun, kata Surawan, prarekonstruksi ini setidaknya sudah bisa mengungkap tabir kelam pembunuhan ibu dan anak tersebut yang sudah 2 tahun tak terungkap. Selain itu, peran istri muda Yosef Mimin dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu terbongkar. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef yang sudah ada dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Maka hal itulah yang membuat tak terlihat adegan Mimin di luar rumah TKP. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah. Yosef diduga tega